Baik, kita sambil mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan dulu videonya sebentar. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan praktikum elektroforesis ya. Jadi ada dua video yang akan kita lihat bersama. Ada elektroforesis gel agarose, yang kedua SDS page. Jadi gel agarose itu yang biasa dilakukan setelah PCR. Jadi kalau kalian PCR, kalau kita PCR yang konvensional, itu ujungnya menggunakan elektroforesis gel agarose. Kalau pemurnian protein kita menggunakan SDS page. Hari Jumat kita UTS ya, ujian ya? Iya Bu. Ya, nanti di akhir juga saya akan coba kasih kalian soal dari saya. Jadi jangan tidur dulu ya, paling 40 menit juga selesai. Biar hari Jumat bisa ngerjainnya. Ya oke, saya akan mulai share videonya. Silahkan boleh dimatikan kembali. Lihat ya. Ini saya ambil dari gel agarose animation ya. Nanti saya akan beri penjelasan di jalannya. Jadi saya ingatkan kembali, gel agarose itu untuk apa? Untuk memisahkan DNA dan RNA. Jadi kan kemarin kita sudah bahas apa bedanya gel agarose dengan gel poliakrilamid. Jadi kalau untuk gel agarose kita akan memisahkan DNA. Jadi untuk memisahkan fraksi-fraksi DNA ya, untai-untai DNA itu kita membutuhkan gel. Gelnya bisa agarose, bisa juga poliakrilamid. Nah, sebagai fasa diam ya. Nah ini awalnya kita yang harus dikerjakan, yang pasti kita akan membuat gelnya dulu. Ini agarose ditimbang. Betulnya untuk pengerjaannya mudah ya. Nah ini ada persentase agarose yang digunakan, kemudian untuk memisahkan berapa base pair itu pasang basa ya. Jadi nanti kalau kalian mau memisahkan DNA, ini ada 50 sampai 2000 base pair, 200 sampai 3000, 400 sampai 7000, konsentrasi agarosnya berapa. Nah ini sudah ada ketentuannya, berapa persen yang dipakai. Makin padat dia, makin agarose itu kan nanti dia akan membentuk rongga ya. Jadi dia adalah fase diamnya. Jadi tempat nanti DNA-nya itu akan berpindah. Sama kalau kalian ya yang pernah itu mungkin kromatografi kertas gitu ya, kalian totalkan sampelnya mungkin tinta spidol ke kertas, kemudian nanti akan terpisah oleh fasa geraknya. Ini sama, jadi media padatnya itu adalah gel agarose, ada pori-porinya. Untuk apa? Untuk menahan partikel DNA. Partikel DNA kan besarnya berbeda-beda. Nah, pori-pori yang kita buat itu besarnya bergantung dari DNA yang kita punya, berapa banyak besarnya, banyaknya base pair-nya. Makin padat artinya dia akan makin kecil porinya. Sama seperti gel agarose itu gel agar-agar laut ya. Sama kalian kalau bikin puding, bikin agar, kalau makin konsentrasi makin tinggi, 1 liter misalnya biasanya butuh 500 gram, tapi kalian mau menambahkan 700 gram, apa yang terjadi? Dia akan makin padat kan, artinya porinya makin kecil. Nah ini sama, makin padat porinya, makin kecil porinya, kemudian DNA size-nya juga dia akan makin kecil.
Nah, kemudian yang kedua membutuhkan TAE buffer atau TBE, Trace Base Boric Acid EDTA atau Trace Base Acetic Acid. Ini gunanya untuk apa? Jadi buffer itu untuk menstabilkan DNA yang kita pisahkan. Jadi kan kalau dalam tubuh kita ada sistem buffer yang akan menstabilkan DNA tersebut. Nah, kalau di sini kita in vitro, di luar ya. Nah, kita membutuhkan buffer. Nah, buffernya yang digunakan biasanya TAE atau TBE. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam, dicampurkan ke dalam gel agarose. Ya, tidak ada microwave. Kalau nggak ada microwave, ya dipanaskan pakai pemanas biasa ya. Nah, setelah jadi, kemudian kita letakkan di, banget ya tadi diletakkan di chamber yang suhunya 50 derajat. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakannya. Ini ada electrophoresis tank. Jadi ini cetakannya. Ini adalah electrophoresis electrophoresis champ-nya, tangkinya. Nanti gelnya dimasukkan ke dalam sini. Ini ada comb itu sisir ya. Jadi ini sisir itu untuk apa? Nanti untuk ngebolongin ini ya. Jadi gelnya tuh mau dibolongin buat apa? Buat masukin sampel. Bahasa Indonesianya apa? Sisir mungkin ya. Kemudian ada elektroda negatif, ada elektroda positif. Ini ada border untuk menahan ya. Kemudian ditambah ethidium bromida. Nah, ethidium bromida ditambahkan untuk apa? Ethidium bromida ini adalah pewarna fluoresensi. Ini nanti setelah sama seperti PCR, nanti kalau misalnya enggak sama ya. Jadi kan ini setelah PCR ya, gel agarose, hasil pemisahannya itu kita tidak bisa lihat. Cara visualisasinya adalah memberi pewarna ke dalam gelnya. Jadi ethidium bromida ini pewarna fluoresen, nanti dia akan berpendar karena dia bisa berinterkalasi dengan DNA, sehingga ketika diberi sinar UV dia akan berpendar dan berwarna. Nanti pitanya akan ada di mana itu kelihatan. Jadi ethidium bromida digunakan untuk visualisasi. Nah, ini yang pertama ada simulasinya agarose yang tidak diberikan ethidium bromida, sedangkan di sini ada agarose yang diberikan ethidium bromida. Nah, kita punya sampel DNA. Nah, ini ethidium bromidanya. Dia bisa menginterkalat di antara rantai-rantai DNA. Nah, ketika diberi sinar UV, ethidium bromidanya akan berfluoresens. Nah, kalau dia tanpa ethidium bromida, dia tidak akan terlihat pemisahan DNA-nya. DNA-nya nggak akan kelihatan. Tapi kalau menggunakan ethidium bromida, kita bisa melihat band-band dari DNA yang kita pisahkan. Kalau kalian sudah melakukan electrophoresis, kemudian di UV, udah pakai ethidium bromidanya juga tetap tidak ada, berarti ada yang salah dengan prosesnya. Tapi kalau keluar, ya berarti sudah memberi ethidium bromida tapi tidak keluar, ada yang salah. Tapi kalau seperti ini berarti kalian bisa analisis hasilnya seperti apa. Jadi ini yang pertama, DNA-nya terpisah seperti ini, artinya masih ada 3 DNA di sini. Yang ini sudah 1 DNA, yang ini juga 1 DNA. Berat molekulnya artinya berat molekul yang paling ke bawah dia lebih rendah dibandingkan dengan yang di atas. Nah, kemudian ini dicetak gel agarose dan yang lainnya sampai dia memadat, sama seperti kalian bikin agar-agar di rumah. Nah, ini jadi tadi pakai kolom itu ya untuk membuat kolom sampel. Itu
Ini buffer ya, buffer THE dimasukkan agar dia bisa setimbang dulu. Nah, ini gel agarose biasanya digunakan routinely used for analysis the product of PCR. Jadi setelah PCR itu pasti PCR konvensional, tapi kita membutuhkan gel agarose. Lagi. Nah, ini simulasinya kalau kita misalnya punya 3 sampel. Kita punya 3 sampel. Yang pertama sampel kita yang punya 2 sampel ya. Sampel yang pertama 400 base pair, ini panjangnya segini. Kemudian yang kedua kita punya 700 base pair, panjangnya segini, lebih panjang dari yang 400. Kemudian kita punya DNA ladder. DNA ladder itu apa? Marker ya. Jadi marker. Jadi kita di dalam campuran ini tuh udah ada DNA yang ukurannya 400, 700, 1000, 250 ya. 250, 400, 700, 1000. Jadi kalau kita mau elektroforesis, kita harus punya DNA ladder, kita harus punya markernya. Kalau nggak punya markernya nanti percuma, nggak tahu beratnya berapa gitu ya. Berat molekulnya berapa. Nah, kita masukkan ke dalam sampelnya. Kemudian kita tambahkan loading buffer ya. Buffer tadi untuk menstabilkan muatan dari DNA. Kemudian kita juga menambahkan sampai situ monitor with loading buffer. Jadi bisa dimonitor dengan loading buffer. Loading buffer itu kita juga kesalahan juga bisa terjadi dari loading buffernya. Jadi loading buffer yang digunakan pH berapa, konsentrasi berapa itu harus diikuti. Nah, ini kita masukkan ke dalam lubang well ya, kita bilangnya well atau sumurnya menggunakan mikropipet. Hati-hati, tidak boleh melebar. Nah, ini sifatnya adalah skillnya yang dibutuhkan adalah skill memipet. Kemudian kita alirkan arus listriknya untuk menjalankan proses elektroforesis. Nah, ini kita bisa melihat pergerakan dari DNA-nya. Setelah selesai, kalau agarose kita pakainya yang di bawah ya, yang horizontal ya. Larinya kemana? Dari negatif ke positif, karena backbone dari DNA itu muatannya fosfat, muatannya negatif. Pasti dia larinya akan ke yang positif. Nih, anoda ke katoda ya. Jadi ini menerangkan bahwa, nah, bagaimana yang panjang dengan yang pendek, yang mana yang akan mencapai positif, yang akan lebih cepat, itu pasti yang kecil akan melewati pori-porinya lebih cepat. Nah, ini butuh waktu mungkin 2 jam ya. Kita diamkan saja, asal jangan mati lampu, nanti dia berhenti di tengah-tengah. Nah, setelah selesai, baru kita amati di bawah sinar UV, nanti akan kelihatan seperti ini. Ini yang tadi yang ada banyak itu, ini adalah DNA ladder ya. Yang ini sampel 1, 400, yang ini ya harusnya, dia lebih cepat. Yang ini yang 700. Visualisasinya seperti itu. Masih ada ya. Nah, ini sampel 1. Kalau dilihat ke markernya kita bisa tahu bahwa sampel kita 400 pasang basa. Nah, ini hasil PCR katanya agarose gel electrophoresis of the PCR product. Kalau PCR product artinya kita mau satu well itu 1 kan ya. Kalau kita memperbanyak DNA artinya kita pengennya yang diperbanyak DNA itu aja kan. Nah, ini DNA yang pertama 300 pasang basa, dari sampel yang kedua artinya dia thank you. Nah, yang ketiga kita bisa lihat dia 600, kira-kira di sini. Nah, ini sebetulnya kita bisa exactly-nya kita bisa ada perhitungannya, tapi
kalau kita kasih soal di multiple choice, kemudian kita kasih segini aja, band M sama band 1, kita tanya berapa berat molekul dari molekul yang satu, itu rumusnya susah banget ya, padahal tinggal lihat aja sampingnya berapa, 300 pasang basa gitu ya. Kalau yang ini berapa? Ya ini 700 base pair gitu. Jadi algal elektroforesis ya, saya lagi digunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan berat molekulnya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke SDS page? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Yang nih. Jadi kalau tadi gel elektroforesis untuk memisahkan DNA, kalau SDSP itu, nah bacanya gitu, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel elektroforesis, panjang ya. Nah ini SDS page katanya memang metode yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi protein ya, berapa panjang, berapa kalau protein kilodalton ya, berapa kilodalton dari protein yang kita punya atau peptida yang kita punya ya. Jadi kalau tadi gel agarose media media pengikatnya itu, media diamnya itu adalah agarose. Kalau untuk SDS medianya itu polyakrilamid ya. Sama kita juga perlu ada buffer di sini ya. Ada loading buffer, ada SDS, loading buffer dan mercaptoheptanol. Ulang lagi, kecepatan. Jadi yang dibutuhkan adalah SDS, mercaptoheptanol, brompenol blue, dan gliserol. Jadi SDS untuk apa? SDS yang sudah pernah saya kemukakan, SDS digunakan untuk memutuskan atau membuat protein yang tadinya dia folding menjadi unfolding. Jadi ikatan-ikatan yang ada dalam proteinnya itu akan di hidrolisis oleh SDS sehingga nanti dia muatannya akan negatif dari mercaptoheptanolnya. Brompenol blue itu untuk pewarna ya. Ini menggunakan pipet, mikropipet juga untuk memasukkan semua bahan yang kita butuhkan. Kemudian kita membutuhkan pemanasan di 95 derajat untuk apa ya, tadi kan kita tambahkan mercaptoheptanol dan SDS. Jadi pada membutuhkan suhu yang tinggi untuk memisahkan ini. Ini misalnya adalah protein yang panjang ini ya. Bulat-bulat ini adalah asam amino. Ini ada ikatan hidrogen, ini ada interaksi elektrostatik, kemudian ini ada ikatan SS ya. Dalam protein itu banyak sekali ikatan yang menyebabkan dia akan terfolding. Ini ada hydrophobic interaction, ada ikatan disulfida, ikatan ionik ya. Nah, sodium dodecyl sulfate ini seperti ini, dia muatannya negatif. Nah, dia akan mendisturb, dia akan melepas ikatan-ikatan yang ada di protein. Oh ya, mercaptoheptanol dia akan merusak ikatan sulfida sehingga hasilnya, nah kemudian SDS-nya dia akan terbinding di semua asam amino. Jadi nanti protein kita muatannya negatif semua. Nah, nah ini ya,
Kalau tadi kita gel agarose itu untaiannya DNA. Nah, ini untaiannya protein. Proteinnya panjang pendeknya seperti apa? Seperti ini ya. Ini yang akan dipisahkan. Nah, kalau SDS nanti dia vertikal ya, bukan horizontal. Dia tidak tidur, dia berdiri ya. Nah, bedanya gel agarose dengan SDS. Nah, di sini kita punya gelnya ada dua. Ada stacking gel, ada separating gel. Bedanya apa? Stacking gel itu adalah gel yang akan menahan. Jadi gelnya di atas, di dekat well, di dekat sumuran. Dia akan menahan agar proteinnya tidak terseparate dulu. Jadi di pH 6,8 itu muatannya dia di titik isoelektriknya sehingga dia tidak bisa memisah. Tapi ketika separating gel dia pH-nya 8,8. Jadi pada pH 8,8 itu muatannya jadi negatif semua, dia bisa terseparate, bisa terpisahkan gitu ya. Jadi ada dua gel. Nah, ini cara preparasinya. Kita masukkan ke dalam sini apa namanya akrilamid ya. Ini membuat gel dulu. Bagaimana bisa terbentuk poliakrilamid yang dia punya pori-pori. Poliakrilamid itu merahnya akrilamid ya. Ini saya tidak terangkan, ini proses kimiawi, bagaimana terbentuknya gel poliakrilamid. Nah, ini seperti ini struktur di dalamnya. Nanti proteinnya akan terjebak di situ ya. Dan stacking gel kita masukkan di atas. Baru sisir ya, tetap kita butuh sisir buat bikin well. Nah, setelah jadi, baru kita masukkan ke dalam alat SDS-nya. Nah, dia vertikal. Nah, ini tadi buffernya kita masukkan ya, kita butuh running buffer itu pH-nya 4,3. Sama ya, gel agarose, SDS kita butuh buffer. Setelah semuanya selesai, baru kita masukkan ladder ya, sampelnya. Yang pertama biasanya ladder kita masukkan di paling kiri, yang di tengah-tengah. Biasanya biar gampang kita taruh ladder itu di ujung. Ya, brompenol blue kita tambahkan untuk visualisasi ya, untuk nanti biar bisa berwarna. Tadi sama seperti ETBR ya, ethidium bromida. Kita punya 3 sampel, kemudian kita nyalakan alat elektroforesisnya, baru dia akan jalan. Nah, kita lihat muatannya negatif semua, tentu dia akan langsung lari ke arah yang positif. Itu tadi kalau yang besar. Nah, ini gimana kalau yang besar dengan yang kecil? Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kalau yang kecil dia akan lebih cepat bermigrasi. Kalau yang besar lama bermigrasi. Kemudian ini ada stacking gel, ada separating gel. Apa yang terjadi di antara dua gel ini? Kalau tanpa stacking gel, kita tidak beri stacking gel, itu langsung dia memisah. Kita susah nanti bedakan arah migrasinya. Tapi kalau kita punya stacking gel dan separating gel, kita lihat di stacking gel itu tadi pH-nya
Nah, ini dibahas dulu bagaimana asam amino itu bermuatan positif dan negatif. Kalau dia muatannya satu positif satu negatif, artinya dia 0. Tapi kalau pH-nya lebih rendah dari Pi-nya, ada titik isoelektriknya, dia muatannya akan positif. Ini panjang ceritanya ya, mungkin kalian udah lupa lagi. Gak apa-apa lah, dengerin aja dulu ya, nanti juga ingat. Nah, ini kalau di pH isoelektriknya, dia itu netral, tidak bermuatan, tidak bisa dipisahkan pasti kan. Kita kalau memisahkan berdasarkan muatan listrik, kita harus punya muatan. Nah, tadi itu kalau di stacking gel, muatan pH-nya itu kita buat di pH isoelektriknya, sehingga tidak bermuatan, artinya nanti dia tidak bisa terpisah. Tapi kalau dia pH-nya ada di atas pH isoelektriknya, akan bermuatan negatif, karena itu di separating gel dia muatannya negatif, baru dia bisa memisah. Di stacking gel itu dia memberi waktu dulu untuk dia tidak langsung memisah gitu. Ini contohnya seperti ini. Kita tambahkan ioner 3, pH 6,8 pH isoelektriknya. Nah, dia pelan sekali migrasinya sama-sama di stacking gel. Kemudian apa yang terjadi di separating gel? Ini sama muatannya dia tidak bermuatan ya. Di separating gel baru dia akan memisah berdasarkan berat molekulnya seperti ini. Jadi nggak langsung misah semuanya ya, nanti kita visualisasinya akan susah. Nah, itu makanya kita butuh 2 gel yang berbeda konsentrasinya dan pH-nya. Nah, kita butuh brown panel blue untuk apa? Untuk nanti bisa kita warnai. Kalau kita tidak warnai, kita tidak akan bisa lihat migrasinya kemana. Gitu ya. Lagi, kemudian kita keluarkan. Kalau sudah selesai, mungkin sama, butuh waktunya 1-2 jam. Biarkan dia berjalan. Kemudian kita butuh visualisasi juga. Visualisasi ini kita tuangkan komasi blue. Biasanya kita pakai komasi blue, larutan komasi blue untuk memberi warna. Kita di gelnya udah kelihatan, tapi nggak jelas. Kalau di foto nggak akan jelas. Nah, ini kita masukkan dulu ke komasi blue. Biasanya kita sambil digoyang-goyang gitu ya, biar dia rata. Tanning namanya ya, tanning. Nah, ini hasilnya akan seperti ini jika kita sinari dengan ultraviolet. Nah, ini laddernya kita bisa lihat 7, 18, 42, 86. Dulu jadinya. Kenapa kesini sih jadinya? Hang lagi. Nah, saya coba langsung ke sini saja. Ini ada contohnya, ada contoh aplikasinya. Ini contoh aplikasi yang saya buka ini adalah dari jurnal. Jadi dia deteksi daging babi pada produk bakso di pusat kota Salatiga menggunakan PCR. Jadi salah satu aplikasi PCR adalah
kepangan ini mendeteksi, katanya mendeteksi daging babi berarti dilakukan berdasarkan prinsip apa? Jadi prinsipnya kita harus isolasi apa ada tidak DNA dari babi di situ gitu ya. Jadi di sini menggunakan teknik PCR, kita lihat ke bawah dulu metodenya. Nah ini primer yang dibutuhkan adalah primer untuk babi ya. Jadi kita harus cari dulu, bisa cari di NCBI ya, di Genbank DNA ya. Untuk babi itu primernya apa? Kita cari, kemudian kita pakai nanti primernya seperti ini. Jadi mungkin kalian masih ingat primer itu apa? Primer itu nanti urutan DNA yang akan memulai proses polimerisasi. Nah ini adalah hasil gel elektroforesis dari gel agarosnya ya. Jadi di sini katanya DS itu adalah daging sapi ya. Kemudian ini DB itu adalah daging babi. Kemudian ini sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi dia mungkin mengambil sampel dari beberapa tempat, kemudian di PCR, setelah selesai PCR di elektroforesis. Ini adalah hasil elektroforesisnya. Ini yang pertama seperti ini, berarti dia ada di sini ya. Ini untuk sampel daging sapi, kemudian ini bakso. Kita lihat mana yang kemungkinan yang positif. Positif daging babi maksudnya ya, bukan daging bakso. Jadi kita bisa lihat kalau daging sapi itu ada di sini bandnya. Ini sampel 1 kemungkinan dia positif ya. Ini nggak salah, ini semuanya babi semua. Oh, nggak terlihat jelas ya. Ini katanya dia negatif verifikasi daging babi. Jadi kadang memang kalau dilihat di sini hasil PCR yang berhasil, ini hasil elektroforesisnya. Jadi gel yang kita dapat ya, gel itu kadang kalau di foto nggak terlalu jelas dilihatnya ya. Jadi ini untuk visualisasinya aja, gambaran aja buat kalian. Ya, nanti harus diperiksa lagi apakah betul ini sama sampel 1, apakah betul dia positif. Kalau bandnya sama, artinya dia sama dengan artinya sampel dia tercemar atau memang ditambahkan daging babi gitu, dari band yang keluar ini. Oke, itu ada lagi nggak ya contohnya? Oh, udah saya tutup lagi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya yang kalian harus pahami dari PCR dan elektroforesis adalah prinsipnya. Jadi prinsipnya yang paling mudah elektroforesis yang sering digunakan itu menggunakan gel agaros atau gel polyakrilamid. Bedanya apa? Bedanya kalau agaros untuk memisahkan DNA RNA, kalau polyakrilamid untuk memisahkan protein. Kemudian apalagi tadi? Ya, nanti saya coba saya buat pertanyaan untuk ujian ya, apa bedanya elektroforesis, gel agaros dan gel polyakrilamid. Nah, kalian bisa jawab 3 perbedaan. Apa saja perbedaannya? Apa saja? Apa yang sama? Dan ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Denny biasanya bertanya, Denny. Bu. Iya, boleh, silakan. Untuk elektroforesis sendiri, Bu, itu tuh kan dikasih tegangan listrik ya, Bu, itunya, Bu? Ya. Itu tuh harus tertentu untuk bisa terlihat itunya, atau ada biasa aja? Saja dia yang penting voltasenya voltase rendah. Saya lupa lagi, harusnya ada sih settingan berapa voltasenya yang digunakan untuk gel agaros, untuk SDSP itu ada berapa voltasenya, cuma saya lupa nggak tampilin di sini.
pakai listrik biasa aja, bisa kita lakukan di lab menggunakan voltase rendah. Nah itu voltase juga mempengaruhi sebetulnya ya, mempengaruhi lama waktu kita selesai kita selesai elektroforesis dan proses pemisahan. Makanya ada orang yang sudah mengoptimasi kalau untuk agaros voltasenya segini, kalau SDS segini gitu. Cuma saya lupa berapa voltasenya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Denny, ada yang mau bertanya nggak kamu? Hari ini tidur jangan-jangan. Karina ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup mengerti apa cukup nggak ngerti? Karena sebenarnya elektroforesis kalau saya jelasinnya cepet-cepet gitu di titik isoelektrik, di atas, di bawah itu kayaknya kalian rada rooming gitu ya, harus baca lagi. Jadi kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, ntar baca lagi aja, semoga mengerti. Viva, ada? Cukup, Bu. Cukup ngerti apa cukup nggak ngerti? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan. Ya, oke. Selvin ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Ya udah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya apa namanya kali? Ya. Kenapa ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Yang benar nih mau saya tutup. Bu, Ya kalau tidak ya kalau DNA leader itu dari mana ya, Bu? beli. Beli. Jadi kalau kalian mau mau kerja PCR atau elektroforesis apapun sebetulnya yang molekuler itu biasanya sudah ada kit-kitnya. Kita mau isolasi DNA-nya dari apa? DNA dari darah, DNA dari tanaman atau dari apa? Sekarang udah banyak kitnya yang jual. Jadi kalau mau elektroforesis, laddernya ada, buffernya tinggal pakai ada. Kalian tinggal racik-racik sama seperti kalian kalau mau masak itu ada sekarang yang ada bumbunya tinggal kalian masukin, rebus jadi gitu. Nah ini ada. Jadi sekarang ada yang dia sudah buatkan buffernya. Kalau saya zaman dulu saya sekolah, saya S2 udah lama ya. Kita penelitian nggak pernah tahu kayak gitu. Media aja untuk mikrobiologi TPC kita buat sendiri, buat dari agarnya berapa, kemudian pepton berapa, semua itu kita buat sendiri. Tapi sekarang semua udah ada kitnya, kalian tinggal pakai. Laddernya juga ada, kita udah ada di ampul gitu. Itu udah DNA-nya udah ada, yang ukuran berapa tergantung kita akan memisahkan. Nah ini kita memilih DNA ladder juga berdasarkan DNA kita berat molekulnya kira-kira berat berapa pasang basa nanti kita lihat ladder kita yang di ukuran itu, jangan yang di bawahnya gitu. Sama SDS juga kita menggunakan marker saya pernah SDS untuk peptida itu peptidanya hanya 5 base pair. Nah itu kita cari laddernya yang di situ, jangan yang terlalu besar, nggak akan kebaca. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, udah ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tetap semangat kuliah. Kita ujian hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.